Privilege itu sendiri hanya membuka kesempatan atau memang jaminan untuk sebuah kesuksesan tuh Coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang perspektif dari privilege. Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Coach ya? Baik. Oke, gini Coach, ini kan kita sering mendengar gitu ya Coach ya, kita sering mendengar tentang istilah privilege gitu Coach. Sebenarnya untuk privilege ini sendiri, ini tuh banyak orang yang bilang privilege itu membuka kesempatan atau mempermudah orang untuk sukses. Nah kalau misalkan pandangan dari Coach Adit sebenarnya privilege itu sendiri hanya membuka kesempatan atau memang jaminan untuk sebuah kesuksesan tuh Coach? Oh, privilege. Wah, Iya. jadi kita start dulu ya. Definisi privilege itu apa sih gitu ya. Privilege itu mungkin kalau saya definisikan secara bebas nih ya. Iya. Bisa berupa hak-hak istimewa yang didapat seseorang, atau bisa berupa perlakuan-perlakuan yang istimewa yang didapat gitu ya, atau bisa suatu fasilitas-fasilitas yang didapat ya. Fasilitas-fasilitas yang istimewa, yang berbeda, spesial gitu ya Coach yang ya. dia dapatkan, yang membedakan dia dari orang lain ya, yang baik itu dari karena dia faktor-faktornya, karena dia faktor ekonominya, faktor warga negaranya, rasnya, sukunya, apa bla 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 gitu ya, privilege gitu kali ya, atau jabatannya apa gitu ya gitu. Apakah itu menjamin kesuksesan gitu pertanyaan Iya kamu betul. Apakah hanya membuka kesempatan aja atau menjamin sebuah kesuksesan tuh Coach? Ya kita harus mengakui ya bahwa ya ada orang-orang yang memang punya privilege gitu ya. Iya betul. Banyak juga nih Coach ya. Iya. Ada orang yang lahirnya memang Langsung gitu ya Coach ya. keturunan raja gitu misalnya. Rafathar tuh Coach. Cipung ya benar-benar. Keturunan memang dia lahir di lingkungan kerajaan, lingkungan orang kaya, lingkungan orang pintar, lingkungan orang berpengaruh misalnya gitu ya. Ya itu gitu ya. Terakhir seperti itu ya. Dan nggak bisa ini juga bahwa mereka itu bisa memanfaatkan itu gitu ya. Dan memang harus dimanfaatkan kali ya Coach? Iya dong, kalau nggak ya bodoh banget. Iya betul. Justru ya wajar orang itu bisa sukses ya dengan dia karena privilege gitu ya. Cuman tidak menjamin orang yang punya privilege itu akan sukses gitu ya. Tadi gitu ya. Membuka kesempatan iya. Dia punya kesempatan yang lebih mudah. Atau bisa punya kesempatan lebih cepat karena ada koneksinya, karena dia udah punya modal dari harta orang tuanya mungkin, atau dari penampilannya juga gitu ya, udah menjual gitu ya, Coach gitu ya, udah menjual gitu ya. Dia cuman tinggal senyum doang, duit datang gitu. Betul Coach. Ya memang ada yang kayak gitu loh. Dan itu adalah kesempatan atau dia sudah diberikan oleh apa ya? Ya takdirnya begitu. Takdirnya memang berprivilege gitu kali ya Coach. Iya, tinggal apakah dia mau memanfaatkannya gitu kan. Yang nyebelin dia udah dapat punya privilege tapi nggak dimanfaatin gitu. Kita yang lihatnya kan kesel ya. Getan gitu kali Coach. Kalau gue gitu. Iya benar. Gitu kan. Tapi kita juga jangan kesel. Oh ini ya benar, pantas aja dia sukses, orang dia punya privilege. Belum tentu juga karena dia sekedar privilege-nya aja. Bisa juga dia dari privilege itu memang dia itu membuka kesempatan dia, tapi melanjutkannya dan memanfaatkannya dengan baik itu kan juga perlu perjuangan dari dia gitu loh. Nggak bisa sembarangan juga, nggak sembarangan dia misalnya karena orang tuanya aja tuh dia dapat duit triliunan, dia mau buka bisnis apa aja pasti sukses, yang juga gitu kan misalnya gitu. Bahkan mungkin bisa dihambur-hamburin aja sama dia gitu. Iya betul. Ya. Jadi jawabannya oke, betul. Privilege itu memang terjadi gitu ya. Kita nggak bisa ingkari dan kita nggak bisa ngomel-ngomel juga. Iya. Nggak adil sih emang gitu ya kesannya gitu ya. Iya betul. Tapi di balik ketidakadilan itu disitulah keadilannya. Iya. Gitu. Betul. Karena biasanya orang yang punya privilege itu attitude-nya juga belum tentu bisa menunjang kesuksesan gitu loh. Sebenarnya itu ya, so sih ya Coach ya, maksudnya bahasanya jadi saya berusaha untuk lebih elegan ya. Iya. Jadi kebanyakan justru attitude-nya yang justru akan merusak kesuksesannya dia sendiri gitu loh. Ya pangeran-pangeran Arab misalnya gitu ya. Betul. Atau apalah gitu ya. Itu kan privilege yang gitu kan. Dia akhirnya dengan usia muda dia tergolong orang terkaya lah, ini segala macam. Cuman ya akhirnya begitu aja gitu kan, nggak ada kontribusinya mungkin, atau
hanya eh, eh, ya hanya diomongin doang gitu ya, tapi tidak memberikan kontribusi Kontribusi. apapun, berarti kan nggak sukses tuh kalau hidupnya kalau dia nggak ada Hmm. kontribusi. Contohnya gitu ya, bukan Oh, hanya sekedar sukses duit ya. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari privilege itu sendiri nih ya Coach ya, berarti dari jawaban Coach Adit ini kan berarti privilege bukan satu-satunya cara supaya kita sukses gitu Iya ya Coach ya. dong, nggak Nah, hanya satu-satunya, mm, nggak hanya satu-satunya penentu gitu ya. iya. Nah, oke Coach. Nah sebenarnya bukan syarat ini ya, lebih ke cara supaya kita dapat memanfaatkan privilege itu dengan baik. Apa aja sih Coach yang harus kita miliki gitu Coach? Apalagi sebagai seorang pebisnis, sudah punya bisnis turunan gitu ya Coach ya, dia punya privilege tapi skill atau dia masih kosong gitu Coach, tentang bisnis itu gitu. Dia udah punya privilege tapi sebenarnya apa sih Coach yang harus dia siapkan gitu Coach untuk ya melanjutkan privilege itu dan memanfaatkannya gitu Ini Coach. kita bicara bisnis warisan gitu, atau gimana? Contohnya gitu Coach, Oke. orang yang punya privilege dari segi bisnis gitu Coach. Kan Iya. kalau misalkan tadi kan pangeran gitu ya Coach ya. Nah, kalau misalkan ini dari segi bisnis gimana Coach? Dari segi bisnis, Mm-mm. ya contoh tadi kalau misalnya orang tuanya sudah punya bisnis yang sukses, Mm-mm. terus dia punya privilege untuk Untuk mewarisi, melanjutkannya gitu kan ya Coach melanjutkan ya. bisnis Nah, itu, iya itu betul ya Coach. supaya sukses gitu ya. Iya. Ya dia udah punya kesempatan nih, gitu kan Mm-mm. tadi ya, udah ada kesempatan yang dia nggak perlu bikin bisnis dari nol Iya. gitu ya, Mm-mm. dia menjalankannya aja gitu ya. Cuman kita lihat dulu nih gitu ya. Pertama, dia sendiri punya passion bisnis gak menjalani bisnis gitu kan? Karena belum tentu orang tuanya punya passion bisnis, anaknya punya gitu ya. Oh berarti Bisa jadi dia hanya menghambur-hamburkannya aja, tapi gak mau kerjanya gitu kan. Bisa juga nih. Jadi kan ya dalam hal ini ya memang tugas orang tua juga ya dari sejak awal untuk menanamkan menanam jiwa bisnis itu ke anaknya ya. dan membentuk gitu. passion bisnis Membentuk gitu kali ya Coach ya. passionnya gitu. Oke. Ya kan, dari si anak itu sendiri juga dia dia harus menyadari bahwa dia dapat privilege itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, agar dia bisa melanjutkan bisnis. Ini kan melanjutkan bisnis itu bukan hanya privilege ya, Iya, betul. tapi tanggung jawab moral gitu loh. Nah, gitu. Jadi harus melihat itu juga sebagai tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar dia privilege aja gitu loh. Tapi itu adalah suatu tanggung jawab moral yang dia harus emban ya, dan teruskan jaga nama baik orang tuanya, bisnisnya, dan karyawan seluruhnya gitu. Menarik banget nih. Jadi mindsetnya yang Pembahasan harus ini benar dulu ya. Oke, balik lagi ke mindset gitu ya Coach Iya. ya. Berarti kalau misalkan maupun kita nggak punya privilege atau kita punya privilege, kalau misalkan mindset kita itu jelek ya privilege itu akan sia-sia gitu ya Coach Iya. ya. Mindset yang berguna ya. Mindset yang berguna tergantung dari kondisi situasinya dia. Kalau dia situasinya adalah memang dia anak orang ini pebisnis yang sukses, mindsetnya harus yang kayak gimana sih gitu ya. Kalau dia memang terlahir dari keluarga yang biasa aja, yang tak ada bisnis gitu ya, atau dia nggak punya apa-apa, mindsetnya bener yang kayak apa sih gitu. Kan masing-masing beda-beda. Betul Coach. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang orang yang berprivilege gitu Coach. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan ada orang yang bisa dibilang miskin dan jelek? Nah, itu kan berarti udah nggak berprivilege banget gitu ya Coach ya. Nah, cara membentuk privilege itu sendiri sebenarnya bisa nggak sih Coach? Privilege itu nggak bisa dibentuk, nggak bisa didapat. Ya, itu adalah pemberian, itu given. Namanya juga privilege ya, given. Udah takdir gitu loh. Tapi gini, saya pernah dengar ya quote atau apa sih kata-kata gitu ya. Kalau kamu lahir dalam kondisi miskin itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu meninggal dalam kondisi miskin itu salah kamu. Nah, saya balik sekarang. Kalau kamu lahir dalam kondisi kaya, itu bukan hasil kamu gitu ya. Jadi kalau kamu lahir dari keluarga yang kaya, itu bukan karena kamu gitu ya. Tapi kalau kamu meninggal karena kaya, itu karena kamu gitu ya Coach ya. Oke. Aku kira kalau misalkan kita kerja keras, kita punya koneksi, itu salah satu cara supaya kita membentuk privilege diri kita sendiri Coach. Itu termasuk cara membentuk privilege diri kita sendiri atau hanya cukup membranding diri kita aja Coach?
ya tadi saya bilang privilege itu nggak bisa dibentuk gitu ya. Privilege itu memang sudah dikasih gitu ya, sudah terjadi gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih usahanya orang yang nggak punya privilege? Supaya berprivilege. Nggak Orang ada. bisa ya. Kirain aku Contohnya apa sih? Yang maksud kamu apa sih? Yang orang yang supaya dapat privilege? kan Contohnya gimana? misalkan privilege itu kan hak istimewa kan ya Pak tadi Pak. Nah, hak istimewa tuh kalau misalkan kita kerja keras, kita punya koneksi, lama-kelamaan kan kita ya punya hak istimewa itu gitu Pak. Apalagi kalau misalkan kita dari jelek memperbaiki Tadi kan diri kamu dari bilang jelek gitu kan. maksudnya miskin dan jelek. Nah, Miskin dan jelek. maksudnya ya Kan nggak mungkin dia kaya dan cakep gitu kan. enggak Pak, maksudnya iya betul. Tapi kan kalau misalkan kita berusaha dari skill kita sama mungkin nggak harus cakep juga sih. Tapi kalau misalkan kita Oke. berusaha, maksudnya ya memperbaiki lah kayak ini kan bilang gitu ya. Kalau misalkan privilege itu adalah given gitu kayak coach ya, pemberian gitu. Nah dari yang semula mungkin bernasib bagus, gimana jadinya kalau misalkan orang yang dari lahir itu nggak punya privilege itu coach. Nah itu cara merubah nasibnya supaya punya privilege itu gimana tuh coach? Ya fokus pada apa yang dia bisa kontrol dan yang bisa dia kendalikan, yang dia bisa bentuk, yang bisa dia ubah. Jangan fokus kepada apa yang dia nggak bisa kontrol, nggak bisa dia ubah, ya dia nggak bisa kontrol orang tuanya jadi kaya begitu langsung begitu kan. Dia nggak bisa mengontrol bahwa dia harus dilahirkan kembali di lingkungan kerajaan gitu. Iya betul coach. Nggak mungkin, dia udah brojol duluan gitu kan. Ya dia nggak bisa kembali lagi ke janin gitu kan. Jadi fokus apa yang dia bisa kontrol, ya yang bisa dia ubah dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam kehidupannya, dalam situasinya gitu. Yang sehingga pelan-pelan dia bisa berubah nasibnya. Gitu ya. Mungkin dari situ tadi dia bisa menemukan privilege, bisa mendapatkan privilege juga ya gitu. Karena dengan misalnya dia bekerja keras segala macam, akhirnya dia contohnya dia bagaimana caranya gitu ya, dia berhasil lulus kuliah, dia akhirnya dapat pekerjaan di tempat yang baik, banyak koneksi. Nah, koneksi itu kan jadi privilege dia juga ya. Iya, betul coach. Jadi dengan fokus kepada apa yang dia bisa kontrol, bisa ubah, bisa jadi dia mendapatkan privilege yang mungkin bukan privilege yang di awalnya yang dia nggak punya ya, tapi privilege baru yang privilege dia bentuk sendiri yang gitu, dia coach. bisa dapatkan gitu loh. Oke. Bukan yang dibentuk tapi yang didapatkan gitu ya coach ya. Lewat kerja keras dan juga lewat sesuatu yang bisa dia kontrol gitu ya coach ya. Oke. Nah, gitu aja nih teman-teman semuanya pembahasan tentang privilege gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mungkin bagi teman-teman yang dari lahirnya nggak punya privilege atau tidak seberuntung dengan teman-teman yang lainnya yang mungkin bisa ada orang dalam dan lain sebagainya dalam bekerja, nggak usah khawatir, teman-teman semuanya cukup hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu dengan cara kerja keras dan juga tetap berusaha untuk mendapatkan privilege yang kalian mau. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.